Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Putri Pramaswari dari jurusan Informatika di UIN Suskaryau. Kali ini aku akan membahas mengenai sistem operasi yaitu di part 1. Nah, sebelum kita masuk, kita harus tahu nih apa sih sistem operasi itu dan fungsinya juga apa. Nah, di sini ada nih, secara singkat, sistem operasi itu adalah sebuah program yang mengelola perangkat keras dan aplikasi komputer. Lalu, sistem operasi juga merupakan dasar bagi program aplikasi, serta sebagai perantara antara pengguna komputer dan perangkat keras. Di sini ada beberapa contoh operating system nih. Yang pertama ada Windows, kedua Linux, ketiga Ubuntu, keempat macOS, yang kelima adalah Android. Untuk Windows, Linux, Ubuntu, macOS, ini bisa digunakan pada komputer dan juga laptop. Nah, untuk macOS atau Macintosh dan Android itu adalah untuk penggunaan smartphone. Nah, untuk jelasnya kita akan masuk ke bagian Windows dulu nih. Nah, Windows adalah salah satu OS yang paling banyak digunakan saat ini. Pada tahun 1990, Windows dikeluarkan pertama kali oleh perusahaan Microsoft Corporation yang dinamai dengan Windows 3.0 yang berbasis GUI. Ada banyak sekali versi yang dikeluarkan oleh Windows, tapi yang paling banyak digunakan belakangan ini adalah versi Windows 7, Windows 8, dan yang terbarunya adalah Windows 10. Windows sendiri menawarkan kemudahan cara pengoperasiannya bagi para usernya. Oke, kita akan lanjut ke bagian Linux. Nah, Linux merupakan salah satu OS yang bertipe Unix modular. Nah, diperkirakan dikembangkan pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Linux menggunakan kernel monolitik. Produk-produk Linux yang terkenal adalah Debian Linux, Red Hat Linux, CentOS Linux, dan yang kita masukkan sebelumnya tadi adalah Ubuntu Linux. Oh maaf, Linux Ubuntu. Oke, kita akan lanjut ke bagian macOS atau Macintosh. Nah nih, operating system yang diciptakan khusus untuk komputer, serta OS ini tidak kompatibel dengan personal komputer yang berbasis dengan IMB. Nih, dia nggak kompatibel teman-teman. macOS pertama kali dikenalkan secara publik nih pada tahun 1984, dibuat oleh perusahaan Apple Computer. Produk-produknya khusus keluaran Apple saja, gitu. Nah, ini ada contoh produknya, ada di sini laptop MacBook Pro, ada juga iPhone 11 Pro Max. Mantap. Oke, kita akan lanjut ke bagian Android, teman-teman. Nah, Android adalah sebuah sistem operasi yang dirancang oleh perusahaan Google dengan basis kernel Linux dan juga berbagai perangkat lunak seperti open source dan lainnya. Ponsel yang menggunakan Android dapat digunakan untuk perangkat layar sentuh seperti smartphone dan juga komputer tablet. Di sini juga ada beberapa produk smartphone yang menggunakan Android. Oke, kita akan lanjut ke bagian diagram sistem operasi. Nah, kita dapat lihat nih di bagian bawah ada komputer hardware. Komputer hardware itu berisikan resource-nya adalah CPU, memori, input-output devices. Lalu di atasnya ada operating system. Dan di atasnya lagi ada sistem program atau application program. Nah, sistem program ini dapat memodifikasi dan dapat memberi perintah langsung ke hardware. Operating system juga merupakan bagian dari si sistem program. Lalu ada program aplikasi. Program aplikasi ini digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi yang spesifik. Program aplikasi diakses secara langsung oleh user. Nah, di sini kita dapat lihat bagian untuk word processor, contohnya seperti Word dan lainnya. Lalu ada spreadsheet, itu contohnya adalah Excel. Lalu ada compiler, contohnya seperti Java, C++. Lalu ada text editor nih. Aplikasi di text editor contohnya Notepad, Sublime Text, Notepad++, dan sebagainya. Lalu ada web browser. Web browser contohnya seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, dan Google. Ada perangkat yang tidak menggunakan sistem operasi. Contohnya nih ya, kalkulator hanya dapat melakukan fungsi yang sederhana gitu.
Oke, kita akan lanjut ke bagian slide berikutnya. Di sini ada tipe-tipe sistem operasi. Yang pertama nih ada batch operating system atau berfungsi sebagai perintah yang dilakukan secara bersamaan dan dikelompokkan secara fungsi tertentu. Ada juga namanya time sharing, yaitu untuk pembagian waktu, ada distributed operating system, ada network operating system, ada real-time operating system, dan ada multi-programming or processing or taking operating system. Lalu kita masuk ke bagian fungsi dari SO. Yang pertama, sebagai perantara antara user dan juga hardware. Yang kedua, alokasi sumber daya. Yang ketiga, pengelolaan memori dan keamanan. Nah, sampai sini dulu materi kita mengenai pengenalan sistem komputer di part satunya. Selamat menonton untuk video lanjutannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.